tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, selamat datang di rumah Tuhan, saudaraku shalom. Minggu ini kita memperingati hari kasih sayang. Ada satu pribadi yang mengasihi kita lebih dari siapapun, pribadi Yesus Kristus namanya. Dia buktikan kasihnya lewat pengorbanannya untuk setiap kita. Amin. Berapa banyak kita mau bersyukur buat kasih setia Tuhan. Lambaikan tangan kita tinggi, kasih tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Bawa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Mari angkat suara kita bersama, katakan, Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu. Hidupku ini lagu cinta untukmu. Lagu cinta untukmu. Katakan bersama, tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Kami ada sampai dengan hari ini, semua karena kasih setia-Mu, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Berapa banyak kita bersyukur, bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan, saudaraku. Selidiki hatiku, apa ku sungguh sangat mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu Tuhan buat kami mengerti, hidupku ini lagu cinta-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau
nikmati hidupku ini, lagu cinta untukmu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sungguh kami bersyukur kami punya Allah yang mengasihi setiap kami, yang menyambut dan menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan, kami siap bersuka cita bersama-sama, kita mau berkata amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Hey, mari bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang sempurna. Saudaraku, angkat suaramu. Ku kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, ku kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Mari naikkan syukur kita. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Ku naikkan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, mari tepuk tangan bersama-sama. Kasih-Mu sempurna bagi setiap kami ya Tuhan. Kasih-Mu yang menghidupkan kami, memberi pengharapan dan memberi kekuatan. Kami bersyukur. Angkat suaramu. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Lebih kuat lagi katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang melihat. Boleh lambaikan tangan kita bersama, saudaraku. Syukur bagimu, segala hormat, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selama-lamanya, selamanya. Sekali lagi katakan selamanya, selamanya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Yang mau bersuka cita lebih lagi, tepuk tangan sama-sama. Dia mati bagi engkau dan saya. Itu bukti kasihnya bagi setiap kita. Amin.
bagiku, ya Tuhan Allah bernama kuasa maut. Hidupku dipulihkan, amin. Ya Tuhan Allah, semua serukan bersama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sangat baik. Sebut namanya, Yesus, Dia baik bagiku. Kau baik Tuhan, Dia ada di dalamku, Dia ada di dalam bergerak. Ya Tuhan, oh Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah, oh come on and see, say, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh, Dia sangat baik, amin. Yesus, Dia baik bagiku. Yang merasakan kebaikan Tuhan, dengan syukurmu tepuk tangan bersama-sama saudaraku. Engkau baik Tuhan, selama-lamanya. Kami bersyukur. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Sebut namanya suaraku. Oh, Dia baik, amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Lebih kuat sama-sama surga. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh, Dia sangat baik. Oh Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku yang terkasih. Shalom, saya Jeff Kurniawan, senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Pendaftaran di relationship level telah dibuka. Bagi jemaat yang sedang berpacaran dan berencana melangsungkan pemberkatan nikah di NDC, dapat mengikuti kelas ini. Pendaftaran melalui core leader saudara. Encounter Night Rabu 9 April di NDC Central Park ditiadakan. Ibadah usia indah Kamis 10 April pukul 10 diadakan di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh Pastor Leonardo Syamsuri. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Pembangunan NDC Peak 2 Dekor masih terus berlangsung. Ini semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan bagi gereja kita.
Pekerjaan yang terus dilakukan meliputi pengecoran pelket, kolom, dinding precast GWT, serta pembangunan lantai 5. Tetaplah berdoa bagi pembangunan NDC Peak 2 Dekor agar pengerjaan berjalan sesuai perencanaan. Dukungan dana dapat diberikan melalui transfer bank dan laporan keuangan tersedia pada TV Signex. Ibadah Jumat Agung diadakan pada Jumat, 18 April di seluruh wilayah NDC dengan jadwal sebagai berikut. Juga diadakan perjamuan kudus dan special performance bersama NDC Performing Arts. NDC Mission mengadakan mission trip ke Jawa Tengah pada 24 hingga 26 April. Mission trip akan mengunjungi Desa Candirejo dan Desa Cuntel, Semarang. Berikut kegiatan yang akan dilakukan selama mission trip. Tempat sangat terbatas dan pendaftaran melalui aplikasi NDC. NDC membuka pendaftaran Discipleship Class untuk Membership Class M1, Maturity Class M2, dan Ministry Class M3. Informasi dan pendaftaran melalui aplikasi NDC di menu NDC Class, pendaftaran kelas. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami kagumi Engkau ya Tuhan. Sungguh kasih-Mu itu yang menguatkan setiap kami, memberi pengharapan. Terima kasih ya Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Katakan bersama saudaraku, takkan ada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini. Mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada dua. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya.
sempurna bagi setiap kami. Kau menyambut, Kau menerima kami apa adanya. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat suara kita, katakan, aku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, kasih-Mu Tuhan, ku kagumi kebaikan-Mu. Oh, kasih setia-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari mengucap syukur saudaraku. Dia baik dan amat baik dalam hidup kita. Katakan terima kasih Tuhan. Say thank you Lord Jesus. Ku bersyukur Tuhan. Oh, Engkau baik selama-lamanya. Kasih setia-Mu bagi kami. Berapa banyak Kau dikasihi oleh Tuhan. Dari tempat kita berdiri, mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari segenap hati kita angkat suaramu. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Katakan kau ku kagumi, kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu Tuhan. Oh, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Benar Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Kalau dunia menawarkan kami kasih, kami tahu itu bukan kasih yang asli. Karena kasih yang asli hanya ada di dalam Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau pada saat ini Tuhan kumpulkan kami bersama-sama dalam keadaan all is well. Semua baik-baik. Sekalipun mungkin ada yang datang dengan masalah, dengan badai bahkan sekalipun. Tetapi selama tangan kami berpegangan tangan dengan Tuhan, maka Tuhan sanggup membawa kami kepada kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu, dan saat ini telinga kami terbuka untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Hati kami siap untuk menerima. Kami mau diubahkan ya Tuhan, supaya kehidupan kami semakin menyerupai Engkau saja. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan
Amin. Tepuk tangan yang sekali lagi yang dahsyat yuk buat Tuhan. Silakan duduk saudara terkasih, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa bersama-sama. Oke, hari ini kalau kita bicara tentang kasih saudara terkasih, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya melihat adalah contoh kasih yang sangat luar biasa. Perumpamaan tentang anak yang terhilang. Kita tahu ya, mungkin saudara udah sering baca, saudara udah hafal ayat ini, saudara udah tahu deh ceritanya saudara terkasih. Tetapi sedikit gambaran latar belakang saudara, ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini adalah perumpamaan ketiga Tuhan Yesus bicara tentang kehilangan dan diketemukan. Saudara ya, yang pertama saudara ketika, kalau Tuhan Yesus itu berbicara, yang datang saudara, yang ngedengarkan pengajaran Tuhan Yesus itu adalah para pendosa, penagih pajak, perempuan-perempuan mungkin gak benar saudara. Sehingga banyak ahli Farisi tuh ngerasa, loh kamu tuh kan ketemu sama orang-orang model kayak gitu, harusnya lihat kita dong, kita yang kudus kita gak bergaul sama pendosa gitu ya. Tetapi Tuhan turun ke muka bumi ini untuk mencari yang terhilang saudara. Makanya dia berikan 3 perumpamaan dan ini yang akan kita bahas perumpamaan ketiga tentang kehilangan. Karena sebelum perumpamaan tentang anak hilang, Tuhan Yesus sudah berbagi perumpamaan tentang domba yang hilang. Kemudian setelah ngomongin domba yang hilang, kemudian diketemukan dia berbicara tentang koin yang hilang. Dan sekarang dia masuk di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Artinya apa? Kita semua terhilang dan Tuhan peduli sama yang terhilang saudara, dan kita bersyukur kita sudah diketemukan. Yang bersyukur kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ke-17. Kalau saudara mau baca dengan saya sama-sama gak apa-apa, saya seneng ikut baca sama-sama ya saudara ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan ya. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya, tetapi ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Latar belakang orang Yahudi sudah terkasih ketika mereka membagikan warisan, anak pertama itu dapatnya 2/3 dan anak yang bungsu atau anak keduanya dapatnya 1/3 saudara. Dan kita lihat anak ini udah minta bagiannya terlebih dahulu sudah terkasih ya. Dan respon papahnya waktu anaknya datang ke papahnya, minta responnya mengejutkan kita. Karena mana ada sih anak datang ke bapak, bapaknya masih hidup, lalu bapaknya dengan sukacita, ya udah papa bagi-bagiin sekarang gitu ya. Tapi respon bapaknya ini adalah nggak nolak, tapi malah memberikan kepada dia sudah terkasih ya. Nah si bungsu akhirnya terima, si bungsu akhirnya dapetin. Dan kita akan melihat betapa si bungsu ini ternyata dikendalikan oleh yang namanya kasih dunia. Kasih yang bukan kasih yang dari Bapa yang sesungguhnya saudara yang ada di dalam kehidupan dia. Kenapa? Karena setiap perbuatan yang terlihat di luar saudara itu asalnya dari dalam. Jadi kalau saudara dalam kehidupan kok lihat saudara gampang marah, gampang ngamuk, kok saudara kayaknya hidupnya susah banget mendekat sama Tuhan. There is something, ada sesuatu di dalam kita saudara yang mengendalikan sehingga perbuatan kita keluarnya seperti apa yang ada di dalam kita. Nah saudara, kita akan belajar tentang kasih dunia dengan kasih Bapa ya. Yang pertama, kasih dunia membuat kita akan haus dengan perkara-perkara dunia.
Karena si bungsu dikendalikan dari dalam dengan kasih dunia, makanya yang dia pikirkan adalah selalu tentang perkara dunia. Harta, uang, duit, terus aja yang ada di dalam pikiran kita. Bukannya nggak boleh, boleh, kita tidak pungkiri bahwa kita semua butuh uang, ya. Tetapi uang yang akhirnya mengendalikan segenap pemikiran kita, segenap pekerjaan kita, usaha kita. Kenapa? Karena kita lakukan untuk uang. Berbeda dengan apa yang Tuhan suruh, apapun yang kau kerjakan harus mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Akhirnya kita mengejar uang, mengejar posisi, mengejar kedagingan kita. Dan si bungsu ini kedagingannya begitu kuat, ingin cepat-cepat keluar dari rumah, saudara, lepas dari bapaknya, lepas dari tatanan rumah yang dia tinggali selama ini, saudara, kepengen apa? Mandiri, tetapi mandiri yang salah. Coba perhatikan. Banyak anak-anak Tuhan yang mundur dari Tuhan, saudara, ya. Pasti ketika mundur dia akan menjauh dari rumah rohani. Pengen cepet-cepet keluar dari gereja. Enggak betah ada di gereja. Pengen cepet-cepet keluar dari komunitas rohani, saudara. Ya, pengen pergi jauh-jauh. Pertama-tama ke gereja masih bolong-bolong seminggu sekali, minggu depannya enggak datang, minggu depannya masih datang, minggu depannya enggak datang. Lama-lama sebulan cuma datang ke gereja sekali, lama-lama 2 bulan sekali, lama-lama udah gak datang dan lama-lama jadi biasa. Kenapa? Karena pengen bebas. Karena kalau di gereja, saudara, mendengar firman Tuhan rasanya gak bebas. Kok sepertinya diajarinnya gak boleh begini begitu yang oke untuk dunia, saudara terkasih. Akhirnya kepengen keluar. Nah saudara, sekali lagi, apa yang ada di dalam kita menentukan apa yang menjadi tindakan kita. Nah, si bungsu, saudara, ya, ternyata keinginan duniawinya dikarenakan ada yang di belakang layarnya dia, ya. Orang-orang di luar sana yang hidupnya mungkin masih berantakan, masih kacau, saudara terkasih. Ternyata ada siapa di belakangnya, tidak lain tidak bukan kita tahu, adalah iblis. Karena iblis tugasnya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sehingga kita tahu, saudara, kenapa sih keinginan segala macam, saudara, ya, yang kayaknya bertentangan dengan Tuhan. Kita tahu kita lagi dikendalikan oleh si iblis. Apa yang iblis lakukan terhadap manusia, saudara, ya? Yang pertama yang iblis lakukan, dia akan mengacaukan identitas kita. Kita tahu identitas kita anak raja. Identitas kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kita umat kepunyaan Allah sendiri, kita berharga, kita mulia, setuju katakan amin. Itu identitas saya dan saudara. Saudara itu anak raja, kita umat pilihannya Tuhan sendiri. Di mata Tuhan kita berharga luar biasa, saudara terkasih, tetapi dikacaukan oleh iblis. Sehingga identitas yang kita miliki sebagai anak raja, yang harusnya kita pede, yang harusnya kita bangga, saudara, dibikin sama iblis kita bingung. Dikacaukan dengan identitas dunia. Identitas dunia berkata apa? Kamu berharganya kalau kamu kaya. Kamu berharganya kalau kamu nenteng tas yang harganya 200 juta. Saudara, sehingga banyak orang akhirnya identitasnya di tas. Kalau nenteng 200 juta, PD-nya baru keluar. Tapi kalau tasnya 200 ribu, saudara, kalau bisa diumpet-umpetin jalannya, saudara. Atau identitas kita dikacaukan oleh iblis, saudara terkasih, ya. Kita itu pengen punya jabatan, dianggap berharganya kalau punya jabatan. Sehingga akhirnya tidak sedikit banyak yang pamer di sosmed, pamer harta kekayaannya. Karena mereka mengejar identitas, saudara, supaya diakui oleh dunia. Padahal kita semua yang sudah ngerti identitas kita pasti akan semakin justru humble, semakin rendah hati.
Gak perlu pamer-pamer apa yang mau dipamerkan, karena pameran kita adalah identitas Tuhan yang kita miliki. Ada amin saudara? Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu saudara, seperti halnya si bungsu dikacaukan oleh iblis, orang-orang dunia ini banyak yang dikacaukan oleh iblis dalam hal apa? Dalam hal kebenaran. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Si anak merasa ini hak aku dong, sepertiganya itu kan menjadi bagian aku. Benar tapi salah. Benernya yes, kamu akan dapetin kalau nanti bapak kamu udah mati. Tapi sekarang si bapak masih hidup, berarti itu adalah harta milik papa kamu. Belum waktunya udah nuntut hak. Sudah terkasih ya. Nah, ini yang terjadi sekarang dalam kehidupan kita. Kita dikacaukan oleh iblis di dalam kebenaran kita. Apalagi di kota-kota besar, Jakarta, kota-kota besar lainnya saudara. Hidup serumah sebelum menikah kita tahu itu gak benar, tetapi menjadi benar. Apalagi kalau alasannya mahal. Daripada yang satu kos 1,5 juta, yang satu kos 1,5 juta, 3 juta, berdua mendingan tinggal satu rumah. Menghemat, ya kan? Dan kita ngangguk-ngangguk, oh iya benar juga ya. Menghemat 1,5 juta buat tahun depan bisa nikah jadinya, punya uang. Kebenaran dikacaukan iblis sehingga akhirnya seks sebelum menikah itu rasanya menjadi biasa. Siapa sih zaman sekarang yang nikah bener-bener masih kudus? Enggak ada. Bukankah iblis ngomong gitu? Sehingga akhirnya yang penting kita udah mau menikah, tinggal 3 bulan lagi mau nikah, 6 bulan lagi mau menikah. Yuk tidur yuk, kan udah pasti kamu akan jadi istri saya. Iblis membingungkan kita saudara. Aborsi gak apa-apa. Orang belum jadi anak masih janin. Musim sekarang lagi banyak musim flu, benar saudara? Di mana-mana flu, di mana-mana flu. Tapi ternyata bukan cuma musim flu. Ternyata musim selingkuh juga saudara terkasih ya. Berseliweran di reels kita. Kisah-kisah tentang perselingkuhan saudara terkasih ya. Saudara. Dan akhirnya jadi sesuatu yang biasa. Iblis bilang sama kita, iya enggak apa-apa, kan bosen sama satu orang. Kan bosen sama istri gitu-gitu aja. Kita dalam hidup perlu petualangan, benar? Mumpung masih muda. Saudara, akhirnya yang benar jadi salah, yang salah jadi benar saudara. Ngampunin orang zaman sekarang, oh enggak, tuntut ya, tuntut ke pengadilan. Mata ganti mata dong, gak bisa. Yang benar harusnya ngampunin, sama iblis dikacaukan. Siapa bilang suruh ngampunin? Kalau kesalahannya kecil-kecilan gak apa-apa, ini kesalahannya besar. Ngapain ngampunin? Akhirnya kita jadi kacau saudara. Kita jadi berantakan dan kita jadi kebingungan. Apalagi juga di sosmed sekarang, banyak pengajaran-pengajaran yang bikin kita tambah bingung. Iblis apalagi yang dia lakukan, dia mematikan pertumbuhan spiritual kita saudara. Kita dibikin sibuk. Baca Alkitab susah banget saudara. Alkitab menjadi pengganti obat tidur dalam hidup kita. Malam baca baru 1 menit, wah ya kan, langsung enak banget tidur. Iblis gak mau kita bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Dia berusaha keras untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Kita dibikin sibuk, dibikin males, dibikin kejar harta terus-terusan saudara. Dan akhirnya kita gak bertumbuh di dalam spiritual kita. Dan itulah kasih dunia yang membuat yang si bungsu ini tertipu. Dan banyak kita sudah terkasih ternyata juga dengan mudahnya tertipu. Makanya penting untuk selalu datang ke gereja seperti sekarang hari Minggu. Atau mungkin mendengarkan terus juga khotbah-khotbah di hari biasa. Supaya kita tetap bisa berjalan lurus saudara. Mengerti kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam kasih yang benar. Yang mau katakan? Amen. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih dunia yang menipu si bungsu, saudara terkasih, dan menipu banyak kita dan banyak orang di muka bumi ini. Kasih dunia itu ternyata memuaskan hatinya hanya palsu, kepuasan sementara. Si bungsu pergi foya-foya. Bukan cuma foya-foya loh dia. Foya-foya ngapain? Dia
tiap hari sama pelacur-pelacur, saudara. Karena kalau kita baca sampai akhir perumpamaan, ketika kakaknya diajak masuk ke pesta sama bapaknya, kakaknya marah dan bilang, "Papa, dia udah ngabisin harta setiap saat sama pelacur." Itu kakaknya ngomong gitu, ya. Dan si bungsu berpikir, "Wah, I have money now. Money can please me." Uang bisa memuaskan aku. Sehingga banyak kita ngerasa, aduh, punya uang banyak itu enak ya. Pasti aku puas kalau aku punya uang lebih dari sekarang. Di dompet sekarang kalau saya lihat dari wajah saudara, rata-rata uangnya sih gak banyak, kira-kira cuma sekitar 20 M. Ada amin saudara? Amin. Dan kita gak puas, pengen lebih lagi 30 M. Pengen 40 M, karena kita pikir titik 30 akan memuaskan kita, titik 40 M akan memuaskan kita. Dan kita ngerasa wow ya, kita kejar sesuatu sudah terkasih yang kita pikir itu bisa mengenyangkan kita. Padahal sebenarnya enggak. Apalagi kalau kita anak-anak kos di sini kan, kalau ke restoran, buka menu yang dibaca sisi kiri atau sisi kanan? Sisi kanan, betul. Itu harga, saudara terkasih ya. Jadi selera makan kita bukan ditentukan ya dengan menu makanan, tapi ditentukan dengan uangnya, saudara ya. Kita lihat di kanan, kepengen dong sekali-sekali ke restoran tanpa lihat harga di kanan, langsung tunjuk gitu kan saudara. Kemudian saudara terkasih, yang cowok-cowok ya kan, sekarang mungkin naiknya motor, naiknya mungkin mobil sederhana, kepengen banget tuh pergi kemudian ke dealer mobil, cuma tinggal nunjuk, ya Lamborghini ya Ferrari ya kan. Terus tanya, "Pak, Ferrarinya mau warna apa?" Kita punya 2 pilihan, oh dua-duanya ya kan. Wes mantap. Terus Mercedesnya Pak, ya kan, Mercedes ada berapa? Ada 5, waduh ya kan. 5, ya Bapak mau beli 5-5-nya? Enggak, saya mau 10-10-nya, enggak ada. Ujung-ujungnya mbaknya cakep, saya beli juga. Waduh, saudara terkasih ya. Karena kita berpikir semua yang sementara akan memuaskan kita, padahal ternyata tidak, saudara terkasih. Sifatnya semua hanya sementara. Dan kita dibohongi dengan hati kita, hati-hati dengan hatimu, karena hati kita tuh licik sebenarnya. Hati kita tuh kotor banget, saudara. Firman Tuhan berkata, Yeremia 17 ayat ke-9, kita baca yuk 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Licik, kita bisa pura-pura muji orang, pura-pura bilang, "Oh puji Tuhan ya, saya sih udah ngerasa puas. Oh saya mah baik-baik aja." Tapi kita punya motivasi tersembunyi, saudara terkasih ya. Yang sebenarnya kita masih kepengen. Seperti si bungsu, memuaskan kedagingan kita ya. Sampai akhirnya si bungsu melarat semuanya. Melarat. Banyak orang di luar sana yang sesungguhnya sedang melarat rohaninya. Karena bagaimanapun juga cinta dunia tidak pernah bisa memuaskan. Amin saudara. Makanya kita butuh cinta Bapa, kasih Bapa. Yuk kita lanjut ya. Lukas 15 ayat 20-24 kita baca 1, 2, 3. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersuka ria. Saudara, kasih dunia beda dengan kasih Bapa. Apa kasih Bapa? Kasih Bapa adalah kasih yang penuh dengan belas kasihan. Bapa itu tuh berbelas kasihan sekali sama kita, saudara. Ya, Bapa itu tuh sayangnya super sama kita.
Si bungsu ini udah foya-foya, main sama pelacur, hidup gak benar. Tetapi ketika ayahnya lihat dari jauh dengan belas kasihan, itu belas kasihan seperti penghapus yang menghapus semua kesalahan. Saudara, inilah yang harusnya kita mengerti. Bahwa kita buruk, kita jahat, kita jelek di hadapan Tuhan. Tetapi belas kasihan Allah jauh melebihi setiap kesalahan kita. Untuk itu kita perlu juga untuk menjadi orang-orang yang penuh dengan belas kasihan. Jangan menghakimi orang, saudara. Ini udah terlalu banyak orang yang kerjanya seneng ngomongin orang, seneng menghakimi orang, seneng menghukum orang. Dunia udah terlalu penuh dengan tangan-tangan yang melempar batu, saudara terkasih. Tugas kita sekarang bukan melemparkan batu, tapi melemparkan kasih kita kepada orang-orang yang terbuang. Ada amin, saudara? Banyak orang jahat, banyak orang hidupnya masih berantakan, banyak orang seperti si bungsu. Kalau Bapak udah merangkul kita, menyelamatkan kita, ayo kita rangkul mereka juga. Saudara, dikatakan si Bapak kemudian berlari, merangkul dan mencium dia. Ini anak sebelumnya kerja di mana, saudara? Kandang babi. Kira-kira bau apa? Bau babi, saudara. Dia gak punya duit, dia gak bisa ganti baju, dia gak bisa mandi, saudara terkasih. Bayangin langsung dirangkul, langsung diciumin sama bapaknya. Itulah kita bau dosa dulu, saudara. Baunya busuk sekali. Tetapi oleh Bapa kita diselamatkan. Kenapa sekarang kita sama orang yang berdosa tutup hidung? Bau. Dosanya gede. Dia kan pelakor. Dia kan cowok gak bener. Dia kan penipu. Bau, ngejauh yuk. Sekali lagi, dunia udah banyak orang yang tutup hidung, saudara, kebauan sama dosa-dosa. Padahal belum tentu hidupnya benar, saudara. Marilah kita dipenuhi dengan kasih Allah. Supaya apa? Supaya kita pun menaruh belas kasihan. Ada amin, saudara? Kita baca yuk Roma 9 ayat 15 sampai dengan 16. 1, 2, 3. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Bapa. Dengarkan, ini kita praktekkan dengan diri kita. Bapa belas kasihannya kepada kita bukan karena perbuatan kita. Bapa bermurah hati kepada kita tidak tergantung, saudara ya, kepada apa yang kita lakukan. Tapi dia memang mau berbelas kasihan, dia mau bermurah hati, harus kita lakukan yang sama. Kalau nunggu orang berubah dan kita berkata, saya akan baik sama kamu kalau kamu baik duluan. Capek dengan kelakuan kamu. Ya, saudara, kita belum praktek apa yang seperti Tuhan katakan. Tapi kita bisa bermurah hati dan berbelas kasihan kepada orang karena bukan perbuatan dia, tetapi karena memang kehendak kita yang hatinya dipenuhi dengan kasih Tuhan. Praktekkan kasih, saudara, tanpa memandang atau menuntut terlebih dahulu. Yang mau kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Kedua, kasih Bapa membawa pemulihan. Ini indah banget, saudara. Orang yang bisa mengampuni, ketidakpengampunan akan membawa kepada perpecahan dan kehancuran. Tetapi kasih akan membawa kepada pemulihan. Setiap kita butuh pemulihan. Setiap kita dalam hidup kita ada segi-segi yang masih berantakan. Entah keluarga berantakan, bisnis berantakan, entah diri kita sendiri berantakan, kita butuh pemulihan. Dan si Bapa karena punya kasih yang besar, dia berkata, saudara, kalau kita lihat di Lukas 15 ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, dia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Apa benar anaknya udah mati? Bukan mati fisik, saudara, mati spiritual. Tetapi si Bapa ya menghidupkan kembali dengan kasihnya. Berapa banyak di antara kita di dalam kehidupan kita udah banyak kematian, saudara. Gagal, hidup dalam dosa, mati dalam kebahagiaan, mati dalam pergaulan, sepi, sendiri, keluarga hancur, perselingkuhan, keuangan berantakan, harapan kita hancur berkeping-keping, masa depan kita rasanya gelap. Apapun itu,
semua Tuhan mampu pulihkan. Ada amin saudara? Hidup saudara juga sama, saudara kan berantakan. Tetapi serahkan ke dalam kasih Tuhan, maka Tuhan mampu untuk memulihkan. Mungkin saudara juga lihat keluargamu berantakan, saudara masuk ke dalam rumah tanggamu yang berantakan membawa kasih Bapa, bukan kasih dunia. Karena kasih Bapa mampu memulihkan. Banyak orang ketika di dalam keluarganya terjadi perselingkuhan, saudara, kebanyakan tidak mau mengampuni. Bercerai itu adalah jalan keluar terbaik menurut mereka. Tetapi buat keluarga-keluarga yang berantakan di sini, entah apapun alasannya, percayalah kasih Bapa sanggup untuk memulihkan. Banyak orang bilang gini, tapi kan beda dong pastor, udah gak sama lagi. Sebelum selingkuh sama sesudah selingkuh udah beda. Istilahnya kalau piring atau orang sebelum bikin kesalahan sama orang udah bikin kesalahan beda. Seperti piring itu pecah berkeping-keping. Udah gak bisa dong disatukan lagi. Sebagai penutup saya mau memberitahu. Di Jepang ada yang namanya kintsugi, saudara. Filosofi kintsugi ini adalah menemukan keindahan di dalam ketidaksempurnaan. Seni kintsugi ini adalah apa saudara? Seni memperbaiki tembikar yang pecah. Jika mangkok pecah, daripada dibuang saudara ya, pecahan-pecahan tersebut disatukan kembali dengan lem dan retakan-retakannya dihiasi dengan emas. Dikatakan tidak ada upaya untuk menyembunyikan kerusakan. Sebaliknya kerusakan itu justru ditonjolkan. Praktek ini mewakili gagasan bahwa keindahan dapat ditemukan dalam ketidaksempurnaan. Hari ini hidup kita gagal, keluarga kita gagal, pernikahan kita amburadul, apapun model yang pecah di dalam hidup kita, serahkan kepada Tuhan. Tidak perlu disembunyikan. Istilahnya gini, ya emang udah hancur, tetapi sekarang aku datang kepada Tuhan karena aku percaya tangan Tuhan adalah tangan pemulihan. Dia mampu untuk memulihkan. Saudara, banyak di antara kita yang tidak ketahuan sebenarnya hidupmu di zaman dulu kacau. Mungkin kau dulu pacaran, ganti-ganti cewek ya, ganti-ganti pasangan. Wah pokoknya hidupnya udah kacau deh, pacaran kiri kanan, hamilin orang kiri kanan, saudara terkasih ya. Tetapi kita datang sekarang kepada Tuhan dengan kasihnya dia mampu untuk mengubahkan kita kok. Gak usah malu, gak usah umpet-umpetin istilahnya, tapi kita bertanggung jawab ya dengan masa lalu kita. Dan sekarang diubahkan Tuhan hidup kita menjadi sesuatu yang sangat indah. Ada amin saudara? Makanya banyak orang berani bersaksi, dan waktu mereka bersaksi, wow ya, kesaksiannya penjahat lah, bandit lah, segala macam saudara. Tetapi yang penting bukan dulunya, yang penting adalah pemulihannya yang Tuhan bisa kerjakan. Amin. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya punya papa mertua saudara, sekarang jadi pendeta, hamba Tuhan. Tapi dulunya saudara, kalau ditanya main cewek, oh jangan tanya. Menikah selingkuh, oh enggak kehitung. Apalagi judi, wah kelas berat saudara terkasih. Bukan cuma main judi, jadi bandar judi iya. Pernah masuk penjara? Oh jangan tanya. Masuk Nusa Kambangan juga pernah saudara terkasih. Kacau banget hidupnya. Berantakan banget hidupnya. Anak-anaknya berantakan saudara terkasih. Tapi ternyata, dan papa mertua saya dulu ditipu sama seperti si bungsu. Ditipu dengan kasih dunia yang dia pikir bisa memuaskan dia, cewek lain bisa memuaskan, tambah lagi cewek satu lagi bisa memuaskan. Palsu saudara. Harta bisa memuaskan semuanya saudara terkasih, ternyata dia gak menemukan itu. Dan pada saat dia menemukan Kristus, seperti halnya tembikar yang pecah, yang hancur dibawa ke dalam tangan Tuhan, sama Tuhan disatukan kembali. Bahkan diukir dengan emas saudara, dan dijadikan berharga dan mulia.
Dan Tuhan pakai beliau dahsyat dan luar biasa sekarang. Anak-anaknya yang tadinya fatherless generation. Anak-anaknya tuh kebanyakan yang lebih benci papanya daripada sayang papahnya, saudara ya. Kayak males ketemu papahnya. Anak-anaknya juga berantakan, perlahan-lahan satu persatu. Anak-anaknya pun dipulihkan oleh Tuhan. Artinya gini, apapun masalah saudara, apapun kegagalan kita, apapun kehancuran dalam kehidupan kita, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin saudara? Kasih Tuhan memenuhi kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Tuhan terima kasih. Hari ini kami belajar tentang kasih Tuhan. Kasih-Mu yang sangat luar biasa bagi setiap kami. Betapa dunia udah menipu kami. Hingga sampai hari ini pun seringkali kami masih punya keinginan. Rasanya kok enak banget ya. Kalau punya hal-hal yang dunia tawarkan. Tetapi kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa iblis ada di belakang kami mencoba terus untuk mengacaukan identitas kami. Hari ini kami bersyukur, kami ngerti identitas kami. Kami anak raja di atas segala raja. Sehingga kalau identitasnya udah dahsyat, gak perlu lagi kami ganti-ganti dengan identitas dunia ini ya Tuhan. Tuhan, iblis sudah mengacaukan kami dengan kebenaran, untuk itu kami mau terus hidup di dalam kebenaran. Belajar firman Tuhan, mengerti kebenaran-Mu lebih dan lebih lagi. Iblis juga mau mematikan spiritual kami, untuk itu terus Tuhan, biar semakin hari kami gak semakin disibukkan dengan kegiatan-kegiatan dunia, tapi kami bisa bagi waktu untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua Tuhan akan tambah-tambahkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Tuhan, hari ini Engkau tahu persis siapa-siapa yang datang mengalami kemelaratan spiritual, mengalami mungkin masalah, atau mungkin seperti tembikar yang pecah, hancur. Kayaknya hidup udah berantakan banget, hidup udah kacau banget Tuhan. Kok lebih banyak lakukan dosa daripada lakukan yang benar? Atau mungkin ada dosa tersembunyi, atau mungkin rasanya apapun yang dikerjakan gagal lagi. Hari ini saudara terkasih, saya mau berdoa buat saudara, buat kita semua. Ayo kita angkat kedua tangan kita, saya mau berdoa buat saudara semua. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Di tangan kami mungkin ada kegagalan demi kegagalan, ada kehancuran demi kehancuran. Di tangan kami ya Tuhan ada keluarga yang gagal, ada pernikahan yang ada perselingkuhan di dalamnya, ada pernikahan yang mungkin sudah tidak lagi satu hati. Ada anak-anak Tuhan yang mungkin hopeless, udah gak punya harapan lagi, udah kecewa dengan kehidupan. Ada anak Tuhan yang mungkin tahu gak boleh lakukan apa yang sedang mereka lakukan, tetapi kok susah banget lepas. Masih aja main judi, masih aja melakukan yang gak benar, masih aja seks sebelum nikah. Mungkin ada di antara anak Tuhan di tempat ini juga Tuhan, yang kami mengangkat tangan dan hari ini berkata, Tuhan, saya gagal Tuhan, hancur. Seperti tembikar yang hancur. Tetapi saat ini Tuhan, tangan-Mu bekerja. Tangan-Mu bekerja, mengambil setiap hati yang hancur di tempat ini, dipulihkan kembali oleh Tuhan. Bahkan bukan sekedar dipulihkan oleh Tuhan, direstorasi menjadi lebih indah lagi. Percayakan keluargamu ke tangan Tuhan, pemulihan sedang terjadi. Percayakan bisnismu, pemulihan sedang terjadi. Percayakan setiap kegagalanmu, Tuhan sedang memperbaiki segala aspek kehidupanmu. Karena kita punya Tuhan yang bagi Dia tidak ada perkara yang sukar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Baik saudara, silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan sore hari ini, sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Thank you kepada hambanya, Pastor Levi yang sudah jadi berkat bagi kita semua. Dan saudara, bagi setiap saudara yang membutuhkan pelayanan doa, saudara tidak sendirian. Saudara bisa menuliskan permohonan doa saudara melalui scan kode QR yang ada pada layar. Ada tim doa dari NDC yang siap untuk mendukung dan berdoa bersama dengan saudara. Dan kami juga terus mendorong agar saudara tetap mengikuti Revival Night yang diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8 malam melalui channel YouTube NDC Ministry. Amin saudara.
Puji Tuhan. Dan saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita kembali dalam hadirat Tuhan. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada sore hari ini. Kami percaya Engkau disenangkan dan dimuliakan lewat ibadah kami. Dan secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Levi Supit yang sudah menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan berkati kehidupan beliau, keluarganya, pelayanannya diberkati Tuhan. Pimpin selalu agar Pastor Levi Supit bisa terus berjalan di dalam rencana-Mu. Dan bersyukur untuk firman yang kami dengar, ajar setiap kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi biarlah kami boleh menjadi pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, para volunteer yang sudah ambil bagian dalam ibadah sore hari ini. Engkau memberkati mereka. Juga untuk jemaat-Mu yang setia hadir beribadah. Hamba-Mu berdoa apapun yang diperbuat dengan kedua tangan mereka untuk memuliakan nama Tuhan, semua dijadikan berhasil. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberi kesembuhan, bahkan yang berbeban berat Engkau yang memberi kelegaan. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami pulang, kami mau buka hati kami untuk menerima anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai sore hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Hidupku Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.